Aspek fiskal dari aset lancar berupa piutang usaha dan persediaan, yaitu dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra, SE MSI, dan disusun oleh saya sendiri, yaitu Kilka Yohananda J. Ritonga dengan NIM C0 Pengertian kas. Kas ialah uang tunai yang paling liquid atau suatu alat pembayaran yang siap atau bebas dipakai dan digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Sehingga pos ini biasanya dapat ditempatkan pada urutan teratas dari aktiva. Yang termasuk dalam kas ialah seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan segera, seperti uang kertas, uang logam, dan saldo rekening di bank. Saldo giro di bank. Dasar hukum penagihan piutang pajak. Berdasarkan proses penagihan piutang pajak dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2007 diatur beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, hak untuk melakukan penagihan piutang pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak yang dinyatakan kadaluarsa setelah melampaui waktu setahun terhitung sejak penerbitan surat tagihan pajak. Surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali. Yang kedua, ada kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, tertangguh apabila diterbitkan surat pajak dan dilakukan penyidikan tidak pidana di bidang perpajakan. Jurnal PPN masukan untuk pembelian secara kredit. Perlakuan jurnal PPN masukan menjadi berbeda bila transaksi pembelian dilakukan secara kredit. Pasalnya, jika transaksi dilakukan secara kredit, maka faktur pajak dari PKP penjual baru akan diberikan apabila pembayaran atas transaksi tersebut dilunasi. Akibatnya, dari segi perpajakan, pada saat BKPJKP diserahkan, PPN belum terutang sehingga belum perlu dicatat. Namun, dilihat dari sudut pandang akuntansi saat penyerahan BKP atau JKP, merupakan salah satu saat pengakuan biaya atau perolehan aktiva. Sehingga pembuatan jurnal PPN masukan harus mempertimbangkan kedua hal tersebut. Kegiatan penagihan piutang pajak secara umum meliputi surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, dan lelang. Berikut ini macam-macam jenis pencatatan jurnal PPN masukan sesuai dengan jenis transaksinya. Yang pertama, ada jurnal PPN masukan untuk pembelian tunai. Jika perusahaan atau PKP membeli BKPJKP secara tunai, biasanya segera menerima faktur pajak dan PKP penjual. Atas faktur yang diberikan tersebut, PKP bisa segera mencatat PPN yang dibayarkan. Yang kedua, ada jurnal PPN masukan untuk pembelian tunai. Perlakuan jurnal PPN masukan menjadi berbeda bila transaksi pembelian dilakukan secara kredit. Pasalnya, jika transaksi dilakukan secara kredit, maka faktur pajak dan PKP penjual baru akan diberikan apabila pembayaran atas transaksi tersebut dilunasi. Perlakuan pajak kepada piutang tak tertagih. Dalam prakteknya, pemberlakuan piutang tak tertagih dalam laporan laba rugi perusahaan diperbolehkan baik secara akuntansi maupun secara fiskal. Tetapi wajib pajak perlu memperlihatkan syarat yang harus dipenuhi secara fiskal untuk menghindari adanya koreksi fiskal atau oleh otoritas pajak. Yang pertama, ada metode penyisian piutang tak tertagih atau allowance method. Untuk nominal yang besar, metode pencatatan piutang tidak tertagih ini lebih sering menjadi pilihan. Komponen utama dari metode ini adalah perkiraan piutang tidak tertagih, entry jurnal dengan mendebet beban hutang, buruk, dan penyisihan kredit untuk piutang yang tidak tertagih. Menghapus akun piutang tak tertagih pada akun debit, penyisihan piutang, dan kredit akun piutang sesuai. Yang kedua, metode penghapusan piutang tak tertagih. Metode penghapusan hanya dapat digunakan untuk nominal yang kecil. Metode ini mengakibatkan penghapusan langsung ke akun piutang sehingga perlu mempertimbangkan syarat penghapusan piutang tak tertagih kepada konsumen.
Dengan demikian, beban piutang tidak menjadi kerugian perusahaan, sehingga secara langsung piutang tidak tertagih ini tidak menghasilkan pendapatan dan menurunkan laba. Perlakuan pajak pada persediaan. Persediaan merupakan salah satu aktiva yang paling aktual dalam operasi kegiatan perusahaan dagang. Persediaan juga merupakan aktiva lancar terbesar dari perusahaan manufaktur maupun dagang. Pengaruh persediaan terhadap laba lebih mudah terlihat ketika kegiatan bisnis sedang fluktuasi. Dengan demikian, intinya persediaan barang dagang adalah untuk dijual dalam operasi bisnis perusahaan, dan sesuai dengan pendapatan, maka perusahaan bisa menyimpan persediaan sebelum dijual di dalam sebuah gudang, yang sering berlaku untuk pedagang-pedagang besar seperti retail, yang perputaran persediaan cukup tinggi, dan beragam untuk mengantisipasi penjual supaya tidak menjadi kekurangan persediaan dalam upaya memberikan pemahaman yang mendalam terhadap persediaan. Maka perlu diberikan batasan yang dapat dipedomi untuk dapat mengklasifikasikan suatu aset ke dalam kelompok persediaan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.